Lur mateng, Gus. Ente gebet kene zen, Beb. Hah? Gebet ning kene. Hah? Gebet ning kene. Wis ngawur-ngawur itu. Pemasangan bendera IPHRS. Viral. Satu pohon tidak terkena lava karena itu. Ini memang ditujukan untuk Habib. Posisi kayu kemarin yang kita pasang bendera IPHRS, ada yang motong kayunya, ada yang motong. Kita selamatkan benderanya, kita ambil kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang bendera HRS yang ditebang di Gunung Semeru ya. Ini persoalan belum selesai, ada lagi ya hal yang remeh-temeh, tetapi masih saja dianggap serius ya, sampai bendera pun menjadi seperti kepanasan sampai ditebang. Ini ada berita dari vin.co.id ya dengan judul pohon di kaki Gunung Semeru yang dipasang bendera Habib Rizik ditebang ya. Baik, saya bacakan. Jakarta. Bendera mantan petinggi FPI Habib Rizik Syihab yang dipasang di salah satu pohon di Gunung Semeru dirubuhkan oleh orang yang tidak diketahui. Beredar video salah seorang pria mengatakan pohon itu dirubuhkan karena terpasang bendera bergambar Habib Rizik Syihab. Ada yang potong kayunya, kita selamatkan benderanya, kita ambil kembali, katanya dalam video yang diunggah oleh akun @balvihaddad ya. Sebelumnya pada Sabtu kemarin ya, sebuah video memperlihatkan seorang pria memasang bendera bergambar Habib Rizik Syihab di kaki Gunung Semeru yang baru saja alami erupsi. Pria itu memanjat pohon tinggi dan memasang pohon bendera tersebut di atas pohon. Pemasangan bendera IPHRS di kaki Gunung Semeru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih Habib Rizik yang telah menjadikan FPI Ormas Islam terdepan, bantu umat dan korban bencana, tulis akun @balvihaddad yang mengunggah video tersebut. Beberapa rekannya yang melihat dari jauh sambil berteriak pekikan takbir. Belum diketahui waktu diambilnya video itu, namun mendapat cukup atensi dari pengguna media sosial. Aktivis Niko Silalahi ikut mengomentari video tersebut sambil menyindir Dudung Abdurrahman yang dia sebut sebagai Jenderal Baliho. Jangan kasih tahu Jenderal Baliho ya, entar malah mendidih pula daerahnya, lihat ini. Cukup kita aja yang tahu ada pengibaran bendera yang bergambar IPHRS. Aku khawatir Jenderal Baliho bentuk pasukan khusus penurun bendera dengan panser, tulis Niko Silalahi. Ini hal yang remeh-temeh ya. Hanya masalah bendera udah kedinginan bahkan kepanasan. Apalagi lihat laskar ya. Ya, sobat sekalian, kita ketahui bahwasanya kita mengucapkan duka cita ya atas erupsi Gunung Semeru. Semoga semua yang menjadi korban ya menjadi mati syahid ya, wafat syahid, dan
eh, harta benda rumah yang ditinggalkan insya Allah semoga diganti oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi peristiwa Gunung Semeru ini ataupun peristiwa bencana ya yang kita patut apresiasi adalah FPI itu selalu terdepan dalam memberikan bantuan ya, baik bantuan real makanan maupun bantuan secara tenaga untuk korban bencana ya. Yang paling terakhir terbesar itu ketika adalah tsunami ya. Nah, sekarang itu Semeru yang kita tidak tahu ya, tiba-tiba itu meletus ya dan juga memakan korban jiwa yang cukup banyak ya. Kita mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran ya. Anyway, jadi kita apresiasi ya ormas yang sekarang sudah dibubarkan ya. Kita juga patut menyayangkan ya pembubaran dahulu ya pada satu rezim ya. Jadi ada HTI yang dibubarkan, kemudian FPI. Kemarin juga akan ada pembubaran MUI, tetapi ya berhubung mungkin tidak pas dan itu terlihat bahwasanya yang memainkan itu buzzer, maka tidak jadi terlaksana ya. Ada Nasrullah ya, ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sobat sekalian, yang untuk aktivitas FPI sekarang ya, Front Persaudaraan Islam, itu memang kita lihat ya, apakah patut ya yang dahulu itu dibubarkan atau tidak. Padahal kalau kita melihat aktivitasnya ya, sangat sekali ya kita bisa nilai membantu ya, membantu negeri ini ya, mulai dari memberikan bantuan untuk bencana ya, dan itu paling terdepan loh ya. Seharusnya untuk bencana ini yang paling terdepan itu adalah pemerintah ya, karena mereka yang mempunyai sumber daya segalanya, sumber daya manusianya, peralatannya lebih canggih ya. Tetapi ormas sebesar ini ya, ormas FPI ini yang lebih maju ya. Kita harus patut acungi jempol ya, 2 jempol ya. Ya, kemudian padahal ya ormas ini ya tidak meminta bantuan dari segi anggaran dan mereka mandiri gitu. Kemudian juga proses pembubaran dahulu FPI itu ya patut ditanyakan ya. Kalau kita melihat sekarang aktivitasnya yang begitu masif dan sangat membantu bagi rakyat negeri ini ya, kita patut pertanyakan kenapa gitu ya. Kenapa? Apakah karena berbeda pendapat ya langsung dibubarkan? Seharusnya negara itu harus tetap menjunjung tinggi ya peraturan perundang-undangan ya, pasal 28 Undang-Undang 45 bahwasanya negara menjamin ya berkumpul ya, mengeluarkan pikiran dan lisan ya, itu harus dijamin, bukan malah dikebiri bahkan dibubarkan ya. Justru kelompok seperti ini ya, Islam politik seperti ini itu harus dirangkul ya. Bayangkan ya, mereka yang sekarang itu banyak membantu justru malah dipukul ya. Di lain pihak ya, kelompok bersenjata di Papua itu KKP itu malah dianggap saudara. Coba bagaimana logikanya ya? Mereka yang KKP yang banyak sudah menghabiskan nyawa ya, aparat TNI malah dianggap saudara. Mereka ya FPI yang membantu malah dipukul. Coba bagaimana ya? Dan memang kalau kita melihat kita harus menjunjung tinggi tokoh HRS ini, Habib Rizik Syihab ini yang sangat memberikan dampak energi positif bagi negeri ini ya.
Bayangkan 212 itu siapa motor penggeraknya kalau bukan HRS ya. Siapa yang bisa mengumpulkan orang sebanyak itu ya, yang bisa membuat perubahan ya dengan mengumpulkan orang sebanyak itu, nggak ada yang bisa ya, jarang ya. Kalau tidak mempunyai karisma yang tinggi ya, kemudian juga wibawa tinggi dan juga karisma ya dan sebagainya. Dan orang-orang seperti ini kita sayangkan, kenapa dilarang bahkan dipenjarakan ya. Padahal ini merupakan aset bangsa. IBHRS adalah aset bangsa yang harus dipelihara, dirangkul dan juga diajak bersama-sama untuk membangun negeri ini ya. Coba bayangkan, itu akan menjadi kesatuan yang luar biasa ya. Merangkul HBHRS kemudian ormasnya sekalian untuk membangun negeri ini ya. Apalagi saat korban bencana sekarang ya. Entah itu korban banjir, kemudian bencana sekarang seperti Semeru ya. Siapa yang bisa mengerahkan laskar yang begitu banyak ya? Kalau bukan dari FPI sendiri ya. Tinggal merangkul ya, kemudian semua bisa merasakan ya nikmatnya menjadi warga negara yang menjalankan fungsinya masing-masing ya. Jadi ini bagaimana ya kedepannya jika terus-menerus menimbulkan perbedaan ya, permasalahan negeri ini tidak akan selesai, malah akan ruwet ya. Di samping kita juga masih step by step ya memperbaiki ekonomi ya yang nyungsep akibat pandemi ya. Ditambah lagi dengan pemerintah sekarang yang sering memenjarakan orang yang kritis, itu justru tidak akan memberikan efek positif buat publik ya. Makanya ya pemerintah kedepannya haruslah bersikap positif ya, merangkul kelompok ini dan juga ikut bersama-sama ya untuk membangun negeri ini ya. Kalau bukan karena ormas seperti FPI ini ya, yang dengan tokohnya IBHRS menyatukan umat begitu banyak ya, bagaimana kita bisa memberikan simbol bagaimana kalau umat Islam itu bisa maju ya, kalau dengan berkumpul ya. Oleh karena itu pengaruh IBHRS itu harus terus dipelihara agar menjadi aset negeri ini dan juga untuk kebersamaan bangsa dan umat ini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Romli, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.